Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu tuh lewat di tempat gadai di ibu kota, terus lihat antrian orang lagi nunggu untuk dipanggil? Ada yang pakai kemeja kantor, ada yang masih pakai ID card, ada ibu-ibu yang pakai daster, gendong anak, dan satu lagi, sekarang makin sering kelihatan anak muda dengan rambut yang di bleaching, tote bag, sneaker putih. Gen Z versi komplit. Lucunya di media sosial, Gen Z itu identik dengan healing, kopi estetik, konser, gadget baru. Tapi di dunia nyata, tanggal tua di ibu kota, banyak dari mereka yang ngantri di depan loket gadai ini adalah cerita tentang kalender rahasia yang enggak ada di HP, tapi kelihatan jelas di antrian tempat gadai. Kita sering dengar dengan kalimat ini, anak sekarang manja, serba dimudai teknologi. Tapi fakta di lapangan nggak sesimpel itu. Generasi Gen Z di kota besar banyak yang hidup di persimpangan tekanan. Harus kelihatan keren di media sosial. Tapi gaji UMR pas-pasan. Biaya kos, transport, makan, kota, cicilan, peleter. Belum lagi kalau bantu orang tua. Banyak survei dan juga berita beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa anak muda termasuk Gen Z makin dekat dengan layanan keuangan beresiko. Dari paylater, pinjol, sampai ujung-ujungnya gadai barang demi nutup lubang tanggal tua. Jadi, jangan kaget kalau sekarang di tempat gadai, kamu lihat yang gadai bukan cuma cincin emas ibu-ibu, tapi juga HP terbaru, laptop kerja, kamera konten, sampai konsol game. Kalimat sederhananya adalah, Mas, butuh uang cepat, nanti kalau gajian ditebus lagi. Di atas kertas, terdengar masuk akal. Tapi di sisi lain, pelan-pelan generasi Gen Z itu masuk ke dalam namanya, ritme tanggal tua versi tempat gadai. Satu contoh kasus fiktif, tapi mungkin mirip sama cerita banyak orang di ibu kota. Namanya Raka, 24 tahun, kerja di agensi. Gaji UMR plus sedikit lembur, hidup di Jakarta. Tanggal 1 sampai tanggal 5, gaji masuk, bayar kos, bayar cicilan motor, traktir pacar makan, beli kopi branded, dan bayar tagihan paylater bulan lalu. Tanggal 10 sampai tanggal 15, mulai merasa, wah bulan ini kok banyak uang, tapi kayaknya tipis nih, masih nekat nongkrong. Dan kalau nggak nongkrong, takut dicap nggak gaul. Tanggal 20, saldo rekening sudah mulai menipis. Masih ada seminggu lebih sebelum gajian. Notifikasi, tagihan lain mulai jatuh tempo. Tanggal 23, Raka berdiri di depan tempat gadai. Bawa apa? HP cadangan dan smartwatch yang dulu dibeli pas lagi semangat-semangat kerja. Dialog di kepala, gua gadai dulu aja deh, nanti gajian gua tebus lagi. Toh cuman sebentar, tanggal 28 gaji masuk, Raka tebus barangnya, tapi gaji langsung terkuras. Tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya, siklus ulang dari awal. Inilah yang saya sebut kalender rahasia tempat gadai. Tanggal-tanggal tertentu, orang yang sama, barang yang sama, dan alasan yang hampir sama. Ada beberapa faktor yang bikin Gen Z di ibu kota itu akrab banget sama tempat gadai. 1. Biaya hidup kota besar yang nggak santai. Sewa kos, transport, makan, semua naik. Tapi gaji nggak selalu ikut naik. 2. Budaya FOMO dan juga gaya hidup digital. Harus pakai gadget terbaru. Ikut konser, nongkrong di Instagramable. Di timeline, semua orang kayaknya sukses dan bahagia. Jadi harus merasa setara, walaupun dompet nggak setuju. 3. Akses ke utang yang sangat mudah. Paylater, pinjaman online. Bikin utang itu cuma sejauh ketikan jari. Awalnya sih kecil, 100 ribu, 200 ribu. Lama-lama jadi gunung es. Dan ketika semua sudah limit mentok, ujung-ujungnya barang fisik yang dikorbankan ke tempat gadai. 4. Kurangnya edukasi finansial praktis. Banyak Gen Z pintar soal teknologi, tapi nggak semua diajarin soal dana darurat, budgeting, bedain keinginan sama kebutuhan. Akibatnya tempat gadai udah kayak mode bertahan hidup. Darurat setiap tanggal tua. Tempat gadai, musuh, penyelamat, atau cermin? Pertanyaannya, tempat gadai ini sebenarnya musuh, penyelamat, atau cermin ke diri kita? Kalau kita jujur, buat banyak orang, termasuk Gen Z, tempat gadai itu penyelamat yang instan. Ketika orang tua sakit dan butuh uang cepat. Ketika harus bayar kontrakan biar nggak diusir. Ketika ada kebutuhan darurat yang nggak bisa nunggu. Dalam kondisi itu, tempat gadai terlihat jauh lebih realistis daripada pinjol ilegal. Ada barang, ada nilai, ada uang. Tapi di sisi lain, kalau dipakai terus-menerus untuk nutup biaya hidup,
buat bayar, nongkrong, tiket konser, gadget, atau buat sekedar feed Instagram tetap estetik, tempat gadai pelan-pelan bisa berubah menjadi lingkaran setan yang halus. Bukan sistemnya doang yang perlu dikritisi, tapi juga pola hidup yang bikin tempat gadai selalu penuh. Apalagi diisi anak-anak muda. Dan di situ tempat gadai bukan sekedar lembaga keuangan. Dia berubah menjadi cermin besar yang memperlihatkan seberapa sehatkah hubungan kita sama uang. Kita nggak bisa pura-pura tutup mata dan bilang, ya sudah, salah mereka sendiri. Realitanya ribet, harga hidup tinggi, tekanan sosial kenceng, akses literasi keuangan yang belum merata. Tapi tetap aja ada beberapa hal yang bisa gengsi dan kita semua pertimbangkan. Pertama, mulai catat pengeluaran. Sederhana, tahu sebenarnya uang kita tuh lari kemana. Kadang bukan gajian yang terlalu kecil, tapi bocornya yang terlalu banyak. Dua, bedakan yang beneran butuh dan yang mana cuman biar kelihatan. Terkadang kita rela gadai barang demi bayar sesuatu yang kalau dipikir ulang sebenarnya nggak wajib. Ketiga, kalaupun harus gadai, pakai untuk hal yang produktif. Misalnya, untuk modal usaha kecil, untuk biaya kursus, biar bisa makin skill dan gaji makin tinggi. Bukan cuman buat nambal gaya hidup. Keempat, bangun dana darurat pelan-pelan. Nggak harus besar. Langsung 50, 100 ribu per minggu pun is okay. Kalaupun konsisten, bisa jadi benteng kecil. Biar enggak tiap tanggal tua, lari ke loket gadai. Tanggal tua di ibu kota selalu punya cerita. Ada yang cuma bercanda, wow, waktunya mie instan beraksi. Tapi buat sebagian orang, tanggal tua artinya waktunya lihat lagi barang apa yang masih bisa digadai. Dan ketika makin banyak Gen Z yang berdiri di depan antrian itu, kita harus berani jujur. Masalahnya bukan cuma di dompet mereka, tapi yang ada di dalam sistem, di budaya konsumsi, dan di cara kita memandang uang sebagai status. Pada akhirnya, tempat gadai akan tetap rame, dan selama hidup di kota besar, masih penuh tekanan, loket-loket itu nggak akan pernah benar-benar sepi. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kalender keuangan kita ditentukan oleh tanggal gajian dan tanggal kita berdiri di depan tempat gadai. Karena mungkin yang perlu kita ubah bukan cuma jadwal pengeluaran, tapi cara kita memandang nilai diri. Apakah kita diukur dari barang yang bisa digadai atau cara kita mengelola hidup dan juga masa depan. Dan kalau di antara kamu yang ada yang merasa, gila, itu banget cerita hidup gua, atau kamu punya pengalaman soal gadai, utang pay later, dan cara keluar dari lingkaran setan ini dan ingin membagikan ceritanya sebagai narasumber di program ini, kamu bisa mendaftar lewat email yang ada di layar kaca Anda sekarang. Ceritamu mungkin bisa jadi salah satu cermin, peringatan, atau bahkan inspirasi buat banyak orang. Ini bukan cuma sekedar cerita tentang tempat gadai. Ini cerita tentang kita semua yang lagi belajar bertahan hidup di ibu kota tanpa harus terus-terusan menggadaikan masa depan. Saya John Premik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.